Golongan kedua, orang-orang yang tertipu di kalangan ahli ibadah dan amal salih. Di antara mereka ada yang tertipu dalam sholatnya, ada pula yang tertipu dalam tilawah Al-Qur'annya, ada yang tertipu dalam puasanya, ada yang tertipu dalam amar ma'ruf nahi munkar, namun lupa memperbaiki dirinya sendiri. Ada yang tertipu dalam haji, umroh, dan tinggal di tanah suci. Ada yang tertipu dalam sikap zuhudnya. Dan ada pula yang tertipu karena meninggalkan urutan prioritas dalam berbagai kebaikan. Mereka ini terbagi menjadi 9 kelompok yang Imam Al-Ghazali telah membongkar tipu daya mereka. Mari kita ikuti langkah-langkahnya, sebab siapa yang tidak mengenal keburukan, ia akan terjerumus ke dalamnya. Golongan kedua dari kalangan orang-orang yang tertipu di antara para ahli ibadah dan amal saleh. Orang-orang yang tertipu ini terdiri atas banyak kelompok. Di antara mereka ada yang tertipu dalam jihad, ada pula yang tertipu dalam zuhud. Kelompok pertama, sebagian dari mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban pokok atau fardu-fardu, lalu sibuk dengan amalan-amalan sunnah. Bahkan terkadang mereka begitu mendalam dalam kehati-hatian hingga terjatuh pada sikap berlebihan dan melampaui batas. Contohnya, seseorang yang sangat diganggu was-was atau ragu-ragu dalam berwudu, sehingga ia bersikap berlebihan. Ia tidak rela menggunakan air yang menurut fatwa syariat sudah sah untuk bersuci. Ia menganggap kemungkinan najis yang jauh sebagai sesuatu yang dekat. Namun, ketika sampai pada makanan halal, ia justru menganggap kemungkinan yang dekat sebagai sesuatu yang jauh. Bahkan terkadang, ia memakan yang haram secara nyata. Seandainya ia membalik sikap hati-hatinya itu, dari air ke makanan, itu tentu lebih utama. Ia pun akan meneladani perilaku para sahabat radhiyallahu anhum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berwudu dengan air yang berada dalam bejana milik seorang perempuan Nasrani, meskipun ada kemungkinan najis. Namun, meski demikian, beliau justru meninggalkan banyak hal yang halal karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Kelompok kedua, ada kelompok lain yang dikuasai was-was dalam niat sholat. Setan tidak membiarkan mereka memiliki niat yang tenang dan mantap. Ia terus membisikkan keraguan hingga mereka ketinggalan sholat berjamaah atau sholatnya keluar dari waktunya. Bahkan jika takbiratul ihram sempat dilafalkan, di dalam hati mereka masih tersisa keraguan tentang sahnya niat. Terkadang mereka juga was-was saat mengucapkan takbir, hingga lafaz takbirnya berubah karena terlalu berhati-hati. Akibatnya mereka ketinggalan mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Mereka melakukan ini sejak awal sholat, lalu berlanjut sepanjang sholat. Mereka mengira bahwa diamnya hati mereka karena sibuk mengontrol ucapan adalah tanda khusyuk. Padahal mereka tidak tahu bahwa yang wajib dalam sholat adalah kehadiran hati. Mereka tertipu oleh setan yang memperindah perbuatan mereka seraya berkata, dengan kehati-hatian ekstrim inilah kalian berbeda dari orang awam, dan kalian berada dalam kebaikan di sisi Tuhan kalian. Kelompok ketiga, ada lagi orang yang dikuasai was-was dalam pengucapan huruf-huruf Al-Fatihah dan zikir-zikir lainnya. Mereka terlalu fokus pada tempat keluar huruf. Mereka terus-menerus berhati-hati dalam pelafalan, misalnya membedakan antara bod dengan zo, dan tidak peduli pada hal lain.
padahal mereka sama sekali tidak merenungkan rahasia-rahasia Al-Fatihah atau maknanya. Mereka tidak sadar bahwa manusia tidak dibebani dalam membaca Al-Quran, kecuali sebatas yang biasa mereka ucapkan dalam percakapan sehari-hari. Ini adalah ketertipuan yang besar. Perumpamaan bagi mereka seperti orang yang ditugaskan menyampaikan surat kepada majelis raja dengan instruksi agar disampaikan persis sebagaimana mestinya. Tapi ia malah sibuk memperindah pelafalan setiap huruf, mengulang-ulang kalimatnya berulang kali, sementara ia lupa maksud surat itu, tidak memperhatikan adab di hadapan raja, dan mengabaikan kesakralan majelis tersebut. Akhirnya ia dikembalikan ke rumah orang gila dan dianggap telah kehilangan akal sehat. Kelompok keempat, ada kelompok lain yang tertipu oleh bacaan Al-Quran. Mereka membacanya secara gegabah, bahkan terkadang mengkhatamkannya dalam sehari semalam. Lidah mereka lancar melafalkannya, namun hati mereka justru terjun bebas ke lembah angan-angan duniawi dan pikiran-pikiran duniawi. Mereka tidak merenungkan makna Al-Quran agar bisa dicegah oleh peringatan-peringatannya, mengambil pelajaran dari nasihat-nasihatnya, berhenti di hadapan perintah dan larangannya, serta mengambil ibroh dari ayat-ayat yang mengandung pelajaran. Mereka menikmati Al-Quran hanya dari segi susunan kata, bukan dari segi maknanya. Orang yang membaca kitabullah 100 kali dalam sehari semalam, tapi mengabaikan perintah dan larangannya, ia layak mendapat siksa. Terkadang ia memiliki suara yang merdu, sehingga ia membaca sambil menikmati suaranya sendiri. Ia tertipu oleh kenikmatan itu, mengira bahwa itulah bentuk munajat kepada Allah dan mendengarkan firman-Nya. Sama sekali bukan seperti itu. Kenikmatannya justru terletak pada suaranya sendiri. Seandainya ia benar-benar merasakan kenikmatan firman Allah, ia tidak akan memperhatikan suara atau keindahannya, apalagi mengaitkan hatinya dengannya. Kenikmatan firman Allah sesungguhnya terletak pada maknanya. Kelompok kelima, ada pula kelompok yang tertipu oleh puasa. Mereka bahkan berpuasa sepanjang tahun, termasuk pada hari-hari yang mulia. Namun dalam keadaan berpuasa, mereka tidak menjaga lisan dari ghibah, tidak mengendalikan pikiran dari riba, dalam arti yang luas, yaitu menambah harta yang haram atau pikiran yang kotor. Tidak menjaga perut mereka dari yang haram saat berbuka, dan tidak menghindarkan diri dari omong kosong serta hal-hal yang sia-sia. Itu adalah ketertipuan yang sangat besar. Mereka meninggalkan yang wajib, mempertahankan yang sunnah. Mereka mengira bahwa dengan demikian mereka selamat, padahal jauh sekali. Sesungguhnya yang selamat hanyalah orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih.